Halo guys, kembali lagi di podcast Kulukes. Jadi sebelum masuk ke episodenya, kita dengerin iklannya dulu. Oke, mungkin episode sekarang bakal horor lagi ya, karena jujur ya, memang seru sih baca-baca kayak gini. Kita langsung masuk aja ke ceritanya lah ya. Halo, nama saya adalah Mark Rich. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalian tentang sebuah cerita yang harus kulepaskan dari dadaku. Saya seorang pria berusia 34 tahun, dan ketika saya remaja, saya pernah berhadapan langsung dengan kejahatan itu sendiri. Lihat, sebelum kejadian ini saya tidak pernah memperhatikan sesuatu yang supernatural. Saya tidak pernah percaya hal itu dan berpikir itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti saya dan anak-anak kecil lainnya. Namun semua berubah pada minggu kedua November 1999. Saat itu saya berusia 15 tahun dan saya baru saja pulang dari sekolah dan bermain di luar bersama teman-teman saya. Hal-hal remaja yang biasa. Saya adalah anak yang nakal dan biasanya menghabiskan malam saya di kamar tidur saya. Nah, telepon masuk dalam nomor orang tua saya bahwa saya telah memecahkan jendela di sebuah motel hanya 2 mil jauhnya dari rumah saya. Kata-kata tersebar dan itu tak terelakkan. Saya tidak tahu mengapa saya melakukan hal ini, tetapi itu membuat saya merasa terburu-buru di dalam. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, itu menghilang. Tetapi pada saat menyebabkan kekacauan adalah tujuan saya. Dan saya memiliki sekelompok teman yang membantu saya dengan setiap apa yang disebut misi dalam tanda kutip. Tapi ini berubah dan saya dihukum selama 2 bulan sekarang. Motel mengancam akan memanggil polisi tentang orang tua saya dan membawa saya ke fasilitas remaja. Ketika ayah saya pulang, dia memukuli saya dan kemudian mengirim saya ke kamar saya. Aku masih bisa mengingat suaranya dan nada kecewa ibuku saat dia bicara. Mark, aku mencoba yang terbaik dan kamu tidak pernah mendengarkan. Saya pikir lebih baik jika kami mengirim Anda ke suatu tempat sementara saya dan ayah mendiskusikan beberapa hal. Kata-kata ini membuat saya merasa mual ketika saya mendengarnya. Perceraian bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiranku. Tetapi saya menyadari bahwa setiap kali saya melakukan sesuatu yang buruk, ibu dan ayah saya akan selalu berdebat. Malam itu, aku pergi tidur dengan air mata berlinang. Saya merasa buruk sekali dan bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan lain dalam hidup saya. Keesokan harinya, Keesokan harinya, aku menyelesaikan sekolah dan langsung menuju kamarku. Saya akan berada di sini untuk sementara waktu dan saya juga memanfaatkannya sebaik mungkin. Menyeruput secangkir air dan mengerjakan pekerjaan rumah saya adalah ketika saya pertama kali melihatnya. Aku akan memanggil makhluk itu. Tidak ada kata-kata di dunia ini yang bisa Tidak ada kata-kata di dunia ini yang bisa menggambarkan sesuatu yang lebih baik. Kulit abu-abu mulus dengan kepala botak bulat dan kaki panjang, matanya seperti manusia dan berwarna abu-abu. Saya berdiri dan melihat keluar jendela. Aku mengerjap dan menggelengkan kepalaku lalu kembali melihat ke jendela. Dan dia masih di sana. Kegelapan menelan seluruh halaman kecuali itu. Itu terselip di sudut halaman dekat pepohonan. Saya menurunkan tirai. Saya tidak ingin dia melihat saya. Setelah ini, saya pergi untuk memberitahu orang tua saya kebodohan saya menguasai diri saya dan saya berbicara tidak rasional. Ibu, di halaman, makhluk itu ada di halaman. Mereka kembali menatapku dan tatapan kesal. Ayahku memecah kesunyian terlebih dahulu. Nak, kembalilah ke kamarmu dan berhentilah bermain-main. Hatiku jatuh di dadaku. Mereka tidak percaya kepadaku. Tidak, aku tidak bercanda. Ada seseorang di halaman belakang. Tetapi reaksi wajah mereka tetap sama. Wajah ayahku mulai memerah. Jadi ibuku dengan cepat mengatakan sesuatu untuk meredakan ketegangan. Sayang, tolong kembali ke kamarmu. Ini bukan waktu yang tepat. Aku sudah selesai membujuk mereka. Kata lain bisa membuat ayah saya marah dan saya akan tidur lebih cepat dari yang saya kira. Ketika saya kembali ke kamar saya merangkak ke tempat tidur memastikan untuk tidak membuat bayangan di tirai. Apapun itu, dia bisa coba merangkak ke kamarku. Malam itu, saya menghabiskan 1 jam atau lebih hanya berbaring dalam kegelapan. Apakah itu masih ada? Apa yang diinginkannya? Semua pertanyaan dicurahkan pada waktu yang salah. Akhirnya, tubuh saya menyerah dan rasa takut meredam menjadi kelelahan. Katakan saja bahwa bahkan dalam tidur nyenyak saya merasa mata mengawasi saya.
Sinar matahari masuk ke jendela saya dan memberikan perasaan damai. Sudah berakhir. Mimpi buruk yang mengerikan telah berakhir. Aku berlari menuju jendelaku dan mengangkat tirai. Tidak ada seorang pun yang berdiri di sudut halaman. Mungkin itu semua adalah mimpi buruk. Atau mungkin salah satu dari lucid dream. Saya pergi untuk bersiap-siap ke sekolah. Dan saat menyikat gigi, saya memperhatikan betapa buruknya penampilan saya. Mata saya memiliki garis di bawahnya dan saya terlihat pucat. Ya Tuhan, Mark, apa kamu digigit vampir? Teman saya bertanya kepada saya sambil tertawa terbahak-bahak. Aku sedang berada di halte bus ketika mereka menyadarinya. Sekelompok kecil teman-teman saya semuanya membuat lelucon tentang itu. Tapi itu bukan bahan tertawaan. Ya, sangat lucu teman-teman. Tapi aku tidak bisa tidur tadi malam. Aku melihat sesuatu di halaman belakang rumahku. Ini membuat mereka tertawa lebih keras sekarang. Itu membuatku kesal saat itu. Tetapi saya tidak menyalahkan mereka sekarang. Bagaimana seharusnya seorang remaja bereaksi terhadap hal ini? Bagaimanapun, sekolah berlalu dengan saya tampak seperti atraksi sirkus. Wajah normal seorang remaja berubah menjadi wajah pucat stres bak orang dewasa. Guru saya bahkan menyarankan saya pergi ke UKS. Aku sampai di rumah dan menghela nafas berat. Aku melemparkan ramselku ke tanah dan berlari ke kamarku dengan tergesa-gesa. Hari telah melelahkan dan saya memutuskan untuk tidur siang. Sebuah suara membangunkan saya dan saya mendengar orang tua saya berdebat. Aku menampar diriku sendiri dari keadaan pikiranku yang linglung dan menempelkan telingaku pintu untuk mendengarkan. Suara berat ayahku berteriak dengan marah. Saya pulang kerja dan saya bahkan tidak bisa menyapa. Itu dibalas dengan suara melengking, penuh kebencian dan dendam. Itu adalah ibuku. John, tidak pergi ke sana. Putra kami sudah cukup putus asa secara mental. Mereka pikir aku gila. Mata saya penuh dengan air mata dan saya terus mendengarkan sedikit lagi. Mark memiliki darah ibumu di dalam dirinya. Dia pantas diusir. Militer akan memperbaikinya. Jadikan dia seorang pria seperti yang dilakukan ayahku padaku. Ibuku berbicara selanjutnya setelah terdiam beberapa saat. Tidak bisakah kamu melihat John? Lihat dirimu. Apakah kamu benar-benar ingin Mark menjadi sepertimu? Dia membutuhkan sebuah cinta. Ibuku berusaha sangat keras untuk memegang beberapa harapan bahwa aku akan berubah. Aku menyeka mataku dan pergi duduk di tempat tidurku. Sepertinya aku akan nangis sampai tertidur malam ini. Aku mengangkat tirai dan membuka jendela untuk mendapatkan udara segar di dalam ruangan. Tapi kemudian aku melihatnya. Benda itu ada di sana lagi. Posisi yang sama persis dan semuanya. Semua pikiran telah dibersihkan pada saat ini. Ketakutan menguasai semua emosi saya dan saya lumpuh dalam ketakutan. Punggungnya lagi. Ia menginginkan saya kembali ke kenyataan. Aku menutup jendela dan menutup tirai lalu pergi tidur. Itu tidak nyata. Itu tidak nyata, Mark. Itu tidak nyata. Tapi aku tahu itu harus sekarang. Apa yang diinginkannya dari saya? Apakah itu mencoba menakut-nakuti saya? Atau hanya mencari korban baru? Kegelapan menyelimuti saya lebih cepat daripada nanti. Ketika saya bangun, saya berada di hutan di belakang rumah saya. Angin dingin bertiup ke piyama. Meskipun dingin, aku tidak menggigil. Tubuhku mati rasa. Mark, kamu telah menjadi anak nakal. Suara itu rendah dan serak. Sumber suara itu tidak bisa dilacak. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Kata-kata itu tidak pernah lepas dari mulutku. Tetapi mereka didengar oleh apapun yang dibicarakan. Aku sudah lama memperhatikanmu. Saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk ikut dengan saya. Kakiku mulai bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Kegelapan menyelimutiku. Dan aku hampir tidak bisa melihat pepohonan. Saya tidak bisa mengontrol gerakan saya. Saya seperti dirasuki oleh sesuatu. Aku berteriak ke dalam kegelapan. Tangisku tidak terjawab. Dan sepertinya membentang selama di seluruh pepohonan yang bengkok. Kemudian saya berhenti tiba-tiba dan hanya berdiri diam. Aku membeku di tempat. Kakiku seperti terpaku ke tanah. Kami telah menunggumu. Sekarang bergabunglah dengan kami. Aku tahu dari mana suara itu berasal. Lokasi tepat di depan saya. Keabu-abuan kontras dengan malam yang gelap gulita dan wajahnya muncul di dalam pandanganku. Senyum terbentuk di wajah gemuk yang halus. Giginya rata dan bengkok. Mata abu-abu dan sedih. Air liur mengalir keluar dari mulutnya dan menetes dari wajahnya ke dalam kegelapan hanya untuk menghilang.
Kulit hangat membungkus pergelangan tanganku dan mengangkatku ke udara. Mataku bertemu dengan mata makhluk itu dan sepertinya menatap ke dalam jiwaku. Selamat tinggal. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkannya pada malam itu. Aduh, merinding. Gini nih kalau podcaster horor sendiri gini nih. Ya, kalau ada yang mau jadi podcaster horor, ingat dulu ya, Anda penakut atau bukan? Itu. Oke, lanjut. Ketika saya lolos dari mimpi buruk, saya berada di tempat tidur saya. Pagi telah menyelamatkanku dari teror yang menghantui mimpiku. Tetapi ketika saya mengangkat selimut saya menyadari bahwa itu adalah bukan mimpi. Kotoran dioleskan pada spray putih dan lumpur kering yang menempel di sela-sela jari kakiku. Alih-alih berteriak atau berhenti karena kaget, saya hanya berbaring. Jika bukan karena ibuku yang masuki kamar, aku pasti akan ketinggalan bis. Sebelum dia masuk, aku hanya menatap kosong ke langit-langit. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku lakukan lagi. Realitas sepertinya tidak saya ketahui saat ini. Sayang, ini waktunya sekolah. Hal ini membuat saya duduk di tempat tidur saya dan saya memberi isyarat padanya untuk masuk jauh-jauh. Bu, kita perlu bicara. Ibuku duduk di sisi tempat tidurku dan menungguku melanjutkan. Aku tahu aku akan terdengar gila saat mengatakan ini, tapi aku tidak peduli. Bu, aku terus melihat seseorang di halaman belakang. Sesuatu menginginkan sesuatu dariku. Tadi malam dia menyuruhku untuk bergabung. Aku butuh bantuan ibu. Ketika saya mendapatkan semuanya, kelegaan melanda saya. Itu dari dadaku. Kelegaan tidak akan bertahan lama karena dia bangkit dan mengelakkan kepalanya dengan jijik. Mark, aku terus memberimu kesempatan dan kamu terus memberiku apa-apa. Kamu tidak akan pernah berubah, sama seperti ayahmu. Kemarahan dalam suaranya terdengar di mana-mana dan diucapkan dengan lembut. Hatiku hancur berkeping-keping saat ini. Ibu, tolong. Tapi permohonan saya diabaikan saat dia menutup pintu sebelum saya menyelesaikannya. Sekolah berjalan sangat lama hari itu. Kondisi saya lebih buruk dan saya tampak berusia 50 tahun dalam tubuh remaja. Guru menatapku dengan mata sedih dan siswa dengan tatapan prihatin tapi tidak peduli. Di kelas bahasa Inggris, guru saya menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menangis serigala. Memikirkan hal itu membuatku berhenti sejenak dan menatap ke seluruh dunia ini. Rasanya seperti melamun, tapi tanpa mimpi. Mark, bisa kamu memberitahu saya apa yang menyebabkan domba-domba itu terbunuh? Semua orang di kelas langsung melihat ke arahku, termasuk gurunya. Tanpa pikir panjang, saya menjawab. Tapi kurasa itu bukan jawaban yang diinginkan. Ya, aku tahu apa yang menyebabkan mereka terbunuh. Orang-orang kota tidak peduli dan tidak menjawab permintaan bantuannya. Mereka meninggalkannya patah mental. Serigala terus membunuh dan menyebarkan kejahatan karena itu. Dan anak laki-laki itu mungkin pulang untuk bunuh diri. Tidak ada emosi yang muncul dengan pernyataan itu. Sebenarnya pada saat itu saya menganggapnya sebagai jawaban yang sederhana. Saya tidak dalam keadaan pikiran yang benar. Dan itu pun sangat jelas. Terengah-engah keluar dari mulut para siswa dan guru membubarkan kelas 10 menit lebih awal. Dia memintaku untuk tetap kembali. Apa yang saya harapkan adalah pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang mengapa saya bertindak seperti ini. Apa yang saya dapatkan adalah kuliah tentang bagaimana saya harus berhenti mencoba menjadi lucu. Mark, kepalamu ada di selokan ya? Jika itu selera umur Anda, maka Anda sakit. Tidak ada cukup energi bagi saya untuk marah atau protes. Siapa bilang aku bercanda? Ketika sekolah selesai, saya turun dari halte saya dan pergi untuk berbicara dengan teman-teman saya. Lama tidak bertemu, kata Ben sambil tertawa. Namanya adalah satu-satunya yang saya ingat, yang lain tidak penting bagiku sejak saat itu. Saya menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi dengan nada serius. Awalnya mereka berjuang untuk mempercayai saya. Lihat wajahku yang sialan itu. Apakah aku terlihat sedang bercanda? Ini membuat mereka berhenti tertawa dan mulai mendengarkan. Ya Tuhan, Mark, seberapa buruk itu? Teman yang lain bertanya, aku akan memanggil Ruby. Itu buruk, sangat buruk. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Jadi aku ingin kalian ikut denganku malam ini. Ruby dan Ben sama-sama setuju, tetapi yang lain tidak mendengarkan. Baiklah, jika itu penting, maka kita akan datang. Ben berkata sambil mengangkat bahu. Saya mengatakan kepada mereka untuk menemui saya jam 8 di halaman depan.
Setelah percakapan, saya berjalan ke rumah saya untuk melihat ibu saya minum anggur dan duduk sendirian di dapur. Aku sangat ingin berbicara dengannya, tapi tidak jadi. Dia sedang melihat gambar sesuatu dan mulai menangis. Aku pergi ke kamarku dan duduk. Ayah saya belum pulang dan saya bertanya-tanya, di manakah dia? Perceraian mereka jauh dari pikiranku saat ini. Aku hanya ingin tahu apakah aku waras. Aku harus tahu apakah itu nyata. Hal ini bermain dengan pikiran saya dan saya tahu betul apa yang dilakukannya. Keluargaku berantakan karenanya. Nilai saya telah diturunkan karena itu. Yang kupikirkan hanyalah monster sialan itu. Tapi malam ini itu akan berubah. Malam ini saya memiliki orang-orang dengan saya. Saya tahu bahwa jika saya tidak mengejarnya, pada akhirnya dia akan mengejar saya. Bentar minum. Sebelum teman-temanku tiba, aku bisa mendengar ibuku masuk ke kamarnya dan tidak kembali. Air mata mengalir lagi dan 3 menetes di wajahku. Ibuku jijik padaku dan ayahku sudah lama putus asa. Apa yang akan terjadi jika saya membuktikan bahwa itu adalah sebuah kenyataan? Akankah benda itu membunuh kita atau teman-temanku? Bukankah itu akan muncul malam ini dan membuktikan bahwa saya salah? Apakah itu akan meninggalkan saya sendiri? Bahkan jika saya ditinggalkan sendirian, orang tua saya masih memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sisa-sisa pernikahan mereka yang rusak tidak dapat diperbaiki lagi. Serangkaian ketukan di pintu menghentikan percakapan saya dengan diri saya sendiri. Aku bergegas ke pintu membawa ransel berisi berbagai barang. Senter, pisau dapur, kamera, dan salib. Perih ya, ngomongnya terlalu kencang kayaknya. Biarin lah. Mengapa salib Anda? Mungkin bertanya. Ya, tidak. Keluarga saya tidak terlalu religius, tapi saya masih memiliki sebuah harapan. Saya menyapa mereka di pintu dan kami berbicara singkat. Oke guys, hati-hati saat berjalan. Hutan menjadi gelap, jadi ikuti senterku. Ben memutar matanya dan Ruby hanya menatapku. Aku mengeluarkan senter dan membuka gerbangku. Sebelum aku bisa mencapai halaman belakang, aku berhenti. Detak jantungku bergema di tulang rusukku dan berdentang di tenggorokanku. Mari kita selesaikan. Ben berkata berjalan di depanku. Aku berjalan di belakangnya dan mengintip dari balik dinding ke halaman belakang. Tempat di mana makhluk itu berada sekarang kosong. Kegelapan telah memenuhi tempatnya. Di sana kami membuktikannya. Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi, kata Ruby gemetar. Tidak, kita akan masuk. Ben dan Ruby tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan bersamaku. Aku berhenti di tengah halamanku dan mendengarkan suara hutan. Tidak ada satupun jangkrik atau ular yang terdengar. Tidak ada patahnya cabang atau jatuhnya daun. Hanya malam hitam yang mati. Baiklah, aku di sini. Katakan apa yang kamu inginkan. Aku tahu, aku terlihat gila karena tidak berbicara apa-apa. Tapi ada sesuatu di sana. Itu mendengar saya dan pasti karena setelah saya mengatakan ini, sebuah cahaya memenuhi tempat kosong yang biasa didiami malam hari ini. Cahaya putih yang tidak menarik, ngangat atau kumbang. Tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berdengung di sekitar cahaya. Saya merasa aneh karena saya harus terus-menerus mengusir ngangat dari pandangan lampu senter. Aku menoleh ke belakang, ke arah teman-temanku, untuk melihat Ben dan Ruby dengan ekspresi mata terbelalak. Tandai jika ini lelucon, aku bersumpah. Ben mengatakan ini hampir tidak mengeluarkan kata-kata. Saya mengeluarkan pisau dan memegangnya di tangan saya yang lain. Saya membuat langkah pertama dan berjalan menuju cahaya. Teman-temanku bergerak ragu-ragu di belakangku. Sebelum aku bisa mencapai, cahaya itu pun menghilang. Hutan itu diterangi dengan buruk oleh senter. Aku melangkah ke jalan setapak dan mulai berjalan. Mark, kami pergi cukup dalam. Saya pikir sudah waktunya untuk kembali. Ruby berkata sambil meraih lenganku dan menariknya pelan. Aku melepasnya dan terus berjalan. Tidak, jika kamu ingin berjalan kembali sendiri, silakan. Ruby dan Ben saling berpandangan lalu terus berjalan bersamaku. Cahaya lain muncul entah dari mana. Aku terdiam. Sekarang aku pun mulai merasa paranoid. Perasaan itu tidak pernah memukul saya sampai sekarang. Dan saya bisa bersumpah mata mengikuti setiap gerakan saya. Kami mulai bergerak lagi. Perlahan menuju cahaya.
Saya bersumpah setiap langkah yang saya ambil menambahkan lebih banyak paranoia kepada saya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sekali lagi. Tepat sebelum saya mencapai cahaya itu pun menghilang. Sebentar ya. Cahaya itu menghilang, meninggalkan lebih banyak kegelapan untuk mengelilingi kami. Senter kami mulai berkedip lemah. Aku tahu jika habis, kita akan terjebak di hutan dengan benda ini. Teman-teman, kita harus cepat, tingkatkan kecepatannya. Aku menoleh ke belakang untuk melihat Ben dan hanya, Ben, kemana Ruby pergi? Tanyaku, merasa sakit perut. Ben melihat sekeliling dengan bingung dan dia juga mulai panik. Ya Tuhan, dia pergi. Aku menutup mulutnya dan berbisik padanya untuk diam. Kita harus terus jalan, Ben. Aku tahu ini sulit, tetapi kita harus melakukannya. Dia hanya mengangguk kecil dan menghela nafas. Aku mulai berjalan ke depan lagi kali ini dan mengkhawatirkan Ruby. Jika dia berjalan kembali sendirian daripada itu, berarti dia sendirian dengan apapun yang berkeliaran di sini pada malam hari. Kami telah berjalan selama sekitar 5 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Setelah berjalan dalam keheningan singkat, cahaya lain muncul. Kali ini perlahan bergerak maju. Kami berdua membeku. Tak berdaya menunggu untuk melihat apa yang akan terungkap oleh cahaya. Tidak ada kata yang tertukar di antara kami. Jantungku berdebar cepat, tidak kehilangan satu ritme pun. Tanah hutan disinari oleh cahaya yang menunjukkan tidak ada binatang, hanya kotoran dan ranting. Sebuah kaki terlihat oleh cahaya, besar dan berwarna abu-abu, tanpa kotoran atau bekas di atasnya. Mulut Ben menganga dengan ngeri dan aku menatapnya. Cahaya menunjukkan perut yang ditutupi sedikit bulu-bulu halus. Dadanya naik turun dengan nafas yang berat. Tapi cahaya berhenti di sini tanpa menunjukkan wajah. Saya melihat Anda membawa teman-teman. Suara yang diucapkan tebal menggerutu. Saya tidak bisa berbicara sama sekali. Ketakutan itu membuatku tak bergerak. Aku tidak tahu apakah kamu berani atau bodoh. Tidak masalah, keduanya memiliki rasa yang sama. Suara itu sangat halus dan diucapkan untuk sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Itu rendah dan serak, tapi memiliki aksen yang membuatnya tampak ramah. Kamu siapa? Saya mengajukan pertanyaan untuk itu. Dia tertawa dan berjalan ke depan. Cahaya akhirnya mengungkapkan wajahnya dan itu di luar yang bisa dibayangkan. Mata itu menatap kami untuk waktu yang lama. Jiwa tampaknya berputar di pupil. Senyum panjang, senyum yang sama yang kulihat dalam mimpi burukku terbentang di wajahnya yang bulat. Aku adalah kamu. Anda menciptakan saya. Saya berharap itu mengatakan lebih banyak, tetapi cahaya berkedip meninggalkan saya dan Ben dalam kegelapan. Aku berbalik untuk lari, tetapi melihat Ben sudah di depan. Langkah kaki itu menghantam tanah dengan keras di belakangku dan aku sedikit menangis. Benda itu meraih bahuku dan mengangkatku. Aku tidak melihat apa-apa selain mata abu-abu. Mata yang tak berkedip menatapku. Aku membabi buta menusuk ke dalam kegelapan. Merasa itu menusuk sesuatu, melepaskan diri dari cengkeraman. Saya mulai berlari kembali ke jalan setapak. Tapi aku berani bersumpah aku mendengar tawa di belakangku sebelum aku berlari. Kemudian keheningan menyapaku saat aku mematahkan dahan-dahan pohon dan tersandung batang kayu yang mencoba mencari jalan keluar dalam kegelapan. Sebuah teriakan terdengar di belakangku. Jeritan seorang remaja melewati masa pubertas. Suara itu pecah dan mulai memudar segera setelah itu datang. Ini tidak menghentikan saya. Saya terus berlari sampai saya mencapai halaman belakang saya. Tawa datang pada interval acak. Tawa meletus dari kegelapan barisan pepohonan. Aku mengayunkan pintu belakang terbuka dan berlari ke dalam, membantingnya menutup. Rumah saya gelap dan hangat di dalamnya. Saya mengambil waktu ini untuk berhenti sejenak dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak mati hari ini. Benda di hutan itu bisa saja dengan mudah membunuhku. Penuh keterkejutan, aku menaiki tangga dan berhenti di depan pintu ibuku. Tidak ada yang lebih dari pelukan yang kuinginkan saat itu. Saya hanya ingin dihibur dan diberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari terakhir ini ibuku terlihat sangat stres dan sedih. Aku mengetuk pintu dengan pelan. Ketika saya tidak menerima jawaban, saya membuka pintu dan menyelinap ke dalam. Bu, aku tahu aku jahat. Tapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah selesai dengan itu. Kirim saya ke militer dan saya tidak peduli lagi. Saya hanya ingin memperbaiki ini.
Aku hanya ingin dicinta. Saya berbicara ini pelan-pelan hampir menangis. Tidak ada air mata yang datang. Aku sudah cukup menangis dan aku tahu ini adalah akhirnya. Air mata telah ditumpahkan. Dan sekarang mereka bisa diselamatkan untuk masa depan. Aku tidur tepat di sebelah ibuku di tempat tidur malam itu. Tanganku mengunci tubuhnya dengan erat. Tapi saat aku bangun, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal sebelum aku terbangun. Dia sudah meninggal ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah berubah. Botol pil tergeletak di tanah tepat di sebelahnya di samping tumpukan muntahan. Saya tidak menangis saat melihatnya. Tapi saya malah mulai tertawa. Tertawa sepertinya hanya itu yang bisa kulakukan. Saya tertawa karena saya tahu saya telah dikalahkan. Makhluk itu telah menghancurkan hidupku dan membunuh teman-temanku, meninggalkanku untuk hidup bersamanya. Pada akhirnya saya lebih baik mati dan dia tahu itu. Setelah saya selesai menatap tubuhnya, saya menelpon polisi dan memberitahu mereka tentang kematiannya. Dia dimakamkan 2 hari kemudian dan ayah saya tidak muncul di pemakaman. Lebih baik tanpa dia. Kematian tidak memukul saya sampai nanti dan itulah benar-benar menyakitkan. Setidaknya ada 4 hari dalam seminggu ini di mana saya akan begadang memikirkannya. Sebenarnya saya masih memikirkannya sampai hari ini. Saya diadopsi oleh beberapa pasangan Asia. Dan saya melanjutkan untuk lulus dan memiliki keluarga. Saya tidak pernah memberitahu istri dan anak-anak saya tentang itu. Saya berencana untuk tutup mulut sampai saat ini. Anak-anak saya berusia 11 dan 14 tahun. Dan anak tertua saya sebenarnya tidak bisa lepas dari masalah. Dia selalu berkelahi di sekolah dan seminggu yang lalu dia tertangkap di properti pribadi. Tapi dia memberitahuku sesuatu dan membuatku terguncang. Ketika saya dan istri saya sedang duduk menonton TV, dia datang dan memberitahu kami bahwa dia melihat sesuatu. Dia bilang dia melihat sesuatu di jendelanya dan menatapnya. Aku tahu aku akan segera mati. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menawarkan bantuan kepada Anda. Jika Anda memiliki anak, pastikan mereka tidak mendapat terlalu banyak masalah. Jika mereka pernah memberitahu Anda bahwa mereka melihat sesuatu di halaman belakang mereka, tolong jangan abaikan mereka. Tolong jangan menunggu sampai terlambat.